Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Malik Muhammadudin. Sini saya akan menjelaskan terkait dengan proposal tugas akhir sebagai ujian akhir semester metodologi penelitian yang berjudul pengaruh return on asset ROA, return on equity ROE, dan debt to equity ratio DER terhadap harga saham perusahaan sektor pertambangan yang tergabung dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2025. Langsung saja. Sektor pertambangan ini merupakan salah satu pilar utama penggerak perekonomian Indonesia. Sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menjadi magnet utama bagi para investor baik domestik maupun asing. Namun, karakteristik sektor ini sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas global, kebijakan pemerintah, dan kondisi makroekonomi yang dinamis yang secara langsung berdampak pada volatilitas harga sahamnya. Dalam investasi modern, investor dituntut untuk melakukan analisis fundamental sebagai salah satu cara untuk mengukur, yaitu dengan rasio keuangan. Rasio ini memberikan gambaran kinerja operasional, efisiensi penggunaan aset, risiko struktur modal. Dalam penelitian ini, 3 indikator yang digunakan yaitu return on asset, return on equity, dan debt equity ratio. Nah, di sini ada harga saham, beberapa saham perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar dalam LQ45 periode 2020 sampai dengan 2025 seperti Adaro, Antam, Bukit Asam, dan lainnya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada return on asset perusahaan pertambangan, return on equity perusahaan pertambangan, kemudian debt to equity ratio. Nah, di penelitian ini juga terkait dengan harga saham, di sini saya mengambil dengan teori sinyal atau sinyalin teori, yaitu manajemen perusahaan memiliki akses yang lebih lengkap dibandingkan investor. Nah, kemudian perusahaan ini perlu mengkomunikasikan kinerja keuangan yang baik sebaiknya kepada investor. Nah, sinyalin teori ini merupakan misalnya sebagai contoh, apabila ROA itu tinggi, maka itu adalah sinyal positif yang mampu meningkatkan kepercayaan investor, mendorong permintaan saham, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap kenaikan di pasar modal. Nah, kemudian yang selanjutnya ada penelitian terdahulu seperti penelitian Dewi Suwarno yang menemukan bahwa ROA dan DER berpengaruh positif terhadap harga saham. Kemudian penelitian-penelitian lainnya. Nah, berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa ROA itu cenderung positif, kemudian ROE juga positif, sedangkan DER itu berpengaruh negatif. Namun masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian atau research gap, terutama terkait pengaruh ROE DER terhadap harga saham. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Nah, ini ada rumusan masalahnya, ada 4. Yang pertama, apakah ROA berpengaruh signifikan terhadap harga saham? Yang kedua, apakah ROE berpengaruh signifikan terhadap harga saham? Kemudian, apakah DER berpengaruh signifikan? Yang keempat, secara simultan ini ROA, ROE, DER itu apakah berpengaruh terhadap harga saham? Nah, batasan masalahnya ini yang pertama itu hanya berfokus pada ROA, ROE, dan DER. Kemudian variabel independennya yaitu harga saham. Penelitian ini dilakukan atas perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek, kemudian dilakukan menggunakan data sekunder pengamatan 2020 sampai dengan 2025. Yang keempat, pendekatan kuantitatif menggunakan metode analisis regresi data panel untuk menguji ROA, ROE, dan debt to equity ratio atau DER. Yang kelima, penelitian dilaksanakan berdasarkan prinsip etika ilmiah dengan menjaga keaslian data, transparansi analisis, dan penggunaan informasi untuk tujuan akademik. Nah, tujuannya ada 4. Yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap harga saham, yang kedua pengaruh ROE terhadap harga saham, yang ketiga pengaruh DER terhadap harga saham, dan yang keempat
pengaruh ROA, ROE, dan DER secara simultan terhadap harga saham. Nah, manfaat penelitian ini ada 3, yaitu untuk ilmu manfaat teoritis, manfaat praktisnya itu untuk terkait manfaat kebijakan, terkait dengan manfaat untuk praktik investasi, serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, metode penelitiannya ini dilakukan secara kuantitatif. Kemudian sumber dan jenis datanya itu atas harga saham, laporan keuangan perusahaan yang diperoleh melalui Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai dengan 2025. Nah, hipotesisnya ini ada 4, yaitu yang pertama, ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Hipotesis kedua, ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Hipotesis 3, DER berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham. Yang keempat, secara simultan ROA, ROE, dan DER berpengaruh terhadap harga saham. Nah, teknis analisis datanya ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bantuan perangkat lunak SPSS 27. Kemudian teknik analisis datanya yaitu analisis data panel dengan lintas perusahaan dan data time series. Kemudian tahapan analisis awal ini yang meliputi dengan statistik deskriptif, kemudian pemilihan model regresi data panel melalui uji Chow, Hausman, LM untuk menunjukkan estimasi model yang paling sesuai antara CEM, FVM, dan REM. Nah, kemudian dilakukan uji asumsi klasik, uji hipotesis, serta uji koefisien determinasi. Kemudian dilakukan uji simultan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, serta uji parsial atau uji T untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Nah, ini kemudian ada landasan metode yang pertama itu ada sinyalin teori, kemudian teori-teori harga saham, kemudian teori return on asset, kemudian yang selanjutnya adalah teori ROE, yang keempat itu debt to equity ratio. Nah, ini ada beberapa penelitian terdahulu. Kemudian kerangka konseptual yang saya kembangkan itu yang pertama itu pengaruh ROA, ROE, DER terhadap harga saham. Dan hipotesisnya itu yang pertama itu ROA berpengaruh positif terhadap harga saham, kemudian ROE juga berpengaruh positif terhadap harga saham. Yang keempat itu DER berpengaruh negatif terhadap harga saham. Nah, berikut ini kerangka penelitiannya. Yang pertama itu adalah latar belakang masalah, dilakukan identifikasi, kemudian ada fenomena, riset dan studi literatur, kemudian dilakukan pengumpulan data, dokumentasi perhitungan, kemudian dilakukan analisis statistik deskriptif. Yang selanjutnya dilakukan statistik inferensial melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji LM. Kemudian dilakukan uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan yang terakhir itu ada uji T dan uji F, sehingga didapatkan hasil analisis dan kesimpulan. Nah, ini model penelitiannya. Kemudian ini jenis penelitiannya kuantitatif. Objek subjek penelitiannya itu objeknya merupakan variabel ROA, ROE, DER, dan harga saham. Kemudian subjeknya ini perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam indeks Bursa Efek LQ45 periode 2020 sampai dengan 2025. Sumber datanya itu data sekunder dari Bursa Efek Indonesia. Populasi dan sampelnya itu dilakukan purposive sampling dengan kriteria perusahaan pertambangan yang terdaftar di BI dan masuk indeks 45, yaitu ada 10 perusahaan. Kemudian yang konsisten dan berturut-turut masuk ke dalam LQ45 selama periode 2020 sampai dengan 2025 sebanyak 8 perusahaan, dan perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dan memiliki data ROA, ROE, DER serta harga saham sebanyak 8 perusahaan. Sampel penelitian perusahaan sebanyak 8 dengan jumlah periode penelitian sebanyak 6, sehingga total observasi dalam penelitian ini sebanyak 48, yaitu 8 perusahaan dikali dengan 6 tahun. Nah, ini ada definisi operasional variabel.
harga saham, ROA, ROE, DER. Kemudian teknik pengumpulan datanya ini dengan metode dokumentasi. Yang selanjutnya teknik analisis data. Untuk pertama statistik deskriptif, inferensial, uji pemulihan model berupa CEM, FEM, dan REM dilakukan uji pemulihan model sehingga nantinya dapat diketahui mana yang paling sesuai. Selanjutnya metode regresi data panel itu dilakukan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Nah, kemudian dilakukan uji asumsi klasik berupa uji normalitas dan uji multikolinearitas. Dan yang terakhir dilakukan persamaan regresi data panel, uji koefisien determinasi, kemudian uji hipotesis. Nah, ini lokasi jadwal penelitian untuk penelitian mulai bulan Mei berupa pengajuan judul, pengumpulan datanya ini bulan Juni, bimbingan ini sampai dengan Agustus, dan pengolahan data selanjutnya sampai dengan persiapan sidang pada bulan Agustus. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.